Uang pensiun dari tahun ke tahun ini menjadi beban bagi APBN. Beberapa media pun telah membocorkan bahwa ini ada dari informasi dari Lingkar.News News bahwa Kemenkeu ubah skema pembayaran uang pensiun. Katanya demi hemat APBN. Kemudian juga ada beberapa sumber juga beban berat uang pensiun di APBN. Kemudian ada juga dari beberapa media sosial juga kurangi beban APBN, skema pensiun dirombak. Nah, memang hal ini terjadi karena semakin tahun jumlah yang pensiun itu semakin banyak, sehingga beban APBN pun semakin membengkak. Berikut kita ulas dalam video kita kali ini terkait dengan percepatan pesangon pensiun siap-siap cair bagi Bapak Ibu sekalian. Jumat 4 April 2025. Kementerian Keuangan tengah mematangkan skema pensiun untuk pegawai negeri sipil PNS atau ASN, TNI dan Polri. Seiring usia harapan hidup yang semakin panjang, besar gaji mereka yang harus meningkat, dan jumlah penerima pensiun yang semakin bertambah. Dana pensiun untuk para abdi negara pun ikut naik. Berikut kalau kita lihat beberapa datanya. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan akan mengubah mekanisme pembayaran pensiun aparatur sipil negara, ASN, TNI, dan Polri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi beban pada anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bakti menjelaskan, anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk pensiun pada 2010 sebesar 50,6 triliun, sedangkan 2024 menjadi 164,4 triliun. Belanja naik 8,96% atau 10,4 triliun per tahunnya. Belanja pensiun pada 2010 itu sebesar 50,61 triliun dan tahun 2024 164,4 triliun, kata Astera saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR. Kebutuhan anggaran semakin tinggi seiring dengan penambahan jumlah pensiun. Astera memaparkan, penerima pensiun pada 2020 sebesar 3,2 juta, jumlah meningkat jadi 3,6 juta pada 2024 dan diperkirakan 4,2 juta pada 2029. Adapun rata-rata kenaikan 3,1% per tahun. Ini perlu difikirkan bagaimana membiayai pensiun yang selama ini masih dibayarkan pemerintah dan Undang-Undang ASN sudah mulai ada dana AIP yang bisa digunakan untuk membayarkan selain dari pemerintah, terangnya. Pemerintah juga mencatat tingginya biaya operasional pada 2018. Biaya operasional pembayaran program pensiun ASN, TNI Polri sebesar 997 miliar. Tahun berikutnya naik menjadi 1,01 triliun dan 2020 turun menjadi 857 miliar serta 2021 sebesar 804 miliar. Pada 2020 turun, arahan Menkeu untuk melihat secara lebih detail sehingga ada efisiensi, ujarnya. Sepanjang 2022 sampai 2024, biayanya turun menjadi sekitar 700 miliar. Pada 2025 diperkirakan kembali naik menjadi 850 miliar. 2025 ini sifatnya usulan, kata Astera. DPR dan pemerintah sudah menyepakati Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Meski demikian, aturan turunan belum rampung seperti peraturan pemerintah. Maka dari itu, strategi ke depan masih mengacu pada UU sebelumnya. Astera menyiapkan beberapa langkah, antara lain simplifikasi pembayaran manfaat antara pensiun dengan gaji ASN aktif, efisiensi beban operasional pembayaran, perbaikan tata kelola pembayaran belanja pensiun, dan meminimalkan idle cash. Pada tahapan transformasi, strategi yang ditempuh yaitu mekanisme pembayaran pensiun, melakukan pemanfaatan teknologi informasi, dan optimalisasi pemanfaatan SDM. Kami sedang membangun suatu proses bisnis yang harapannya lebih efisien dan produktif
mengingat banyak fungsi kami sama dengan Taspen dan Asabri. Kami berencana melakukan pembayaran, tetap melalui mitra, tapi dari sebelumnya Taspen menjadi kami, pungkasnya. Kemenkyu pun akan mengubah skema pembayaran uang pensiun, ASN, dan TNI Polri demi hemat APBN. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Kementerian Keuangan akan mengubah mekanisme pembayaran pensiun ASN dan TNI Polri untuk mengurangi beban pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkyu, Astera Primanto Bakti mengungkapkan bahwa pembayaran pensiun ASN, TNI, Polri nantinya akan langsung dibayar oleh Kemenkyu tanpa melalui PT Taspen dan PT Asabri. Kedepan, kami berencana untuk melakukan pembayaran uang pensiun tetap melalui mitra, tapi yang melakukan pembayaran instead of dari Taspen, ini yang melakukan dari kami, kata Astera. Astera menjelaskan bahwa perubahan pembayaran uang pensiun tersebut dilakukan lantaran DJPB Kemenkyu memiliki kesamaan fungsi dengan Taspen dan Asabri. Uang pensiun nantinya akan dibayarkan melalui mitra seperti perbankan, Pos Indonesia, dan sejenisnya, yang kemudian disalurkan kepada pensiunan. Tentunya uang ini akan langsung masuk ke pensiunan dari perbankan atau pos atau mitra lainnya, seperti bulan-bulan sebelumnya. Jadi uang akan langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu sekalian. Meski demikian, Astera menegaskan bahwa Taspen dan Asabri tetap bekerja normal lantaran DJPB Kemenkyu hanya mengambil alih fungsi pembayaran uang pensiun. Sisi data dan verifikasi ini masih akan terus dilakukan Taspen, termasuk layanannya. Kemudian, pembayaran ini kami yang melakukan. Jadi kami bayar lewat mitra, mitranya membayar kepada yang tadi disampaikan Pak Misbahun. Astera menjelaskan bahwa anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk pensiun pada 2010 sebesar 50,6 triliun, sedangkan 2024 menjadi 164,4 triliun. Artinya belanja negara naik 8,96%. Atau 10,4 triliun per tahun. Kebutuhan anggaran negara semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah pensiun pada 2020. Penerima uang pensiun sebanyak 3,2 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 3,6 juta pada 2024 dan diprediksi bertambah menjadi 4,2 juta pada 2029 mendatang dengan rata-rata kenaikan 3,1% per tahun. Ini perlu dipikirkan bagaimana pembiayaan pensiun yang selama ini masih dibayarkan pemerintah dan undang-undang ASN sudah mulai ada dana IEP yang bisa digunakan untuk membayarkan selain dari pemerintah, katanya. Meski DPR dan pemerintah telah menyepakati Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, tapi turunannya belum rampung seperti peraturan pemerintah. Oleh karena itu, strategi ke depan masih berpedoman pada undang-undang sebelumnya. Jadi, mungkin nanti akan ada layanan-layanan dari Taspen yang bisa kita dukung. Ini tentunya akan menjadi program kita. Nah, jadi Kementerian Keuangan saat ini tengah mematangkan skema pensiun untuk PNS, ASN, TNI, dan Polri. Tetapi terkait dengan kapan jadwal pencairannya, kita masih menantikan peraturan pemerintahnya yang akan segera diterbitkan.